Halo semua, selamat ketemu lagi dengan Mazda di sini. Selamat pagi, siang, sore, atau malam buat teman-teman yang lagi nonton vlogku kali ini. Ya, diucapkan dari stasiun kebanggaan, stasiun Purwokerto, stasiun kota. Ya, dan pada malam hari ini malam hari jam 11 malam teman-teman, aku akan menuju ke Jakarta. Kali ini aku akan naik kereta api Gajah Wong. Keberangkatan dari stasiun Purwokerto menuju stasiun Pasar Senen. Yuk ikuti terus perjalananku naik Gajah Wong. Jadi skip-skip dan aku mohon tonton vlog ini sampai selesai ya. Gaspol, kita naik Gajah Wong. Baik teman-teman, saat ini aku sedang berjalan di lorong stasiun Purwokerto yang menghubungkan parkiran mobil bawah menuju ke pintu masuk atas stasiun Purwokerto, pintu masuk yang baru ya. Nah, ini buat aku kali pertama aku akan naik kereta api Gajah Wong menuju ke Jakarta. Di waktu-waktu yang lalu aku belum pernah naik Gajah Wong teman-teman ke Jakarta. Seringnya kalau naik Gajah Wong itu ya ke Jogja, dari Jogja ke Purwokerto. Nah, ini pengalamanku pertama naik kereta api Gajah Wong menuju ke Pasar Senen. Dan aku nanti di kelas premium, di premium 6 kalau nggak salah, premium 6 nomor 6 Delta. Jadi kereta api Gajah Wong itu ada dua kelas ya, kelas premium dan juga kelas eksekutif, dan aku pilih di kelas premium. Perjalanannya dari Purwokerto ke Jakarta kurang lebih 5 jam. Yuk gaspol, kita masuk ke dalam. Nah, stasiun Purwokerto itu sekarang sudah memasang pernak-pernik Imlek teman-teman. Dan kebetulan aku bikin vlog ini itu memang mendekati hari raya Imlek, hari raya Chinese ya, Chinese New Year ya, tahun baru Imlek. Jadi stasiun Purwokerto ini banyak dipasang pernak-pernik Imlek teman-teman, mulai dari lampion, lampion berlampu, sampai katanya nanti ada semacam naga kayak barongsai gitu yang besar banget, tapi barongsainya belum datang, baru dipasang pernak-perniknya aja. Tapi barongsainya katanya mendekati Imlek baru dipasang. Jadi kalau ke stasiun Purwokerto di waktu bulan Februari ini aku buat bulan Januari ini aku buat vlognya di Januari pertengahan menuju akhir ya. Itu banyak banget lampion-lampion yang terpasang Chinese New Year, tahun baru Imlek. Oke, aku udah di ruang tunggu zona 2 dekat peron. Ini peron Gajah Wong itu datangnya nanti jam 23.48an lah. Ini masih jam setengah 12, 15 menit lagi. Kita tungguin keretanya datang. Stasiun Purwokerto di malam hari teman-teman, jam setengah 12 malam, situasinya sepi banget. Dan di depan kita ini ada rangkaian kereta api Logawa Stainless Steel New Generation yang waktu vlog ini tayang entahlah masih menggunakan itu atau sudah berganti rangkaian menjadi kereta stainless steel generasi pertama ya. Jadi ini vlog ini dibuat Logawa masih pakai rangkaian Stainless Steel Generation. Dan stasiunnya sepi, nggak terlalu ramai teman-teman. Dan di dalam juga ada pernak-pernik Imlek ya teman-teman. Ada banyak lampion yang dipasang di atas lorong stasiun Purwokerto ini. Oke, sedikit cerita tentang kereta api Gajah Wong teman-teman. Kereta api Gajah Wong merupakan kereta api campuran kelas eksekutif dan premium yang melayani pelayanan lintas atau rute dari Lempuyangan ke Pasar Senen PP. Nah, kereta api Gajah Wong selama dia beroperasi
mulai dari tanggal 24 Agustus 2011 tanggal lahirnya, itu sering berganti-ganti rangkaian teman-teman. Pernah pakai rangkaian waktu pertama kali luncur itu, waktu pertama kali launching, dia menggunakan rangkaian kereta api ekonomi Kemenhub 22 yang sekarang seperti dipakai kereta api Cikuray. Lalu selama masa pandemi, kereta api Gajah Wong sempat nggak beroperasi, sempat tidur panjang, sempat hibernasi. Lalu setelah pandemi mereda, Gajah Wong kembali beroperasi. Nah, rangkaiannya menggunakan kereta api ekonomi modifikasi. Jadi kereta ekonominya itu dari ekonomi Kemenhub, lalu diganti ekonomi modifikasi, yaitu ekonomi spek lama, ekonomi Kemenhub, tapi kursinya diganti spek ala-ala premium. Ekonomi 32, lalu kursinya itu diganti spek premium ya. Nah, lalu mulai sebelum angkutan Natal tahun baru tahun 2024-2025, pertengahan bulan Desember 2024 lah, kereta api Gajah Wong mendapatkan rangkaian baru lagi, kereta stainless steel generasi pertama, eksekutif dan premium. Nah, yang sekarang digunakan kereta api Gajah Wong stainless steelnya adalah yang dulunya dipakai kereta api Mataram. Jadi kita akan naik kereta api Gajah Wong serasa kereta api Mataram nih, karena Mataram sudah ganti stainless steel new generation. Nah, rangkaian yang dulu dipakai kereta api Mataram digunakan untuk kereta api Gajah Wong. Jadi sekarang kereta api Gajah Wong sudah upgrade dari ekonomi modifikasi campuran eksekutif menjadi kereta premium dan eksekutif stainless steel. Jadi lebih nyaman daripada yang modifikasi. Oke, keretanya datang 2348. Kita di premium 6 nomor 6 Delta. Pas kita maju ke depan, tempat duduknya nggak salah. Dan suasananya sepi sih. Jadi kayaknya aku nggak terlalu banyak ngobrol ya. 6 Delta. Vibes atau kondisi premium 6 ini sepi banget teman-teman begitu tadi aku masuk, karena ya ini setengah malam ya, jam 12 malam, jadi sepi banget posisi keretanya, suasananya. Dan aku di K3 01839 di Poinduk Solo. Dan selama perjalanan 5 jam ini dari Purwokerto ke Jakarta, nanti kita akan disusul kereta api Sembrani di Jatibarang kalau menurut jadwalnya. Jadi kita akan memberikan jalan ke Kuda Sembrani dari Surabaya Pasar Turi untuk lewat lebih dulu di Jatibarang. Kita berangkat ya. Aku nggak banyak ngomong di dalam, nanti kita nikmati perjalanannya. Ikuti terus sampai Jakarta ya. Gaspol.
suasananya di dalam kereta ekonomi premium 6 kereta api Gajah-Wong ini benar-benar sunyi senyap teman-teman. Ya karena kereta ini melewati tengah malam perjalanannya, jadinya rata-rata penumpangnya semua pada tidur. Jadi suasananya terkesan sunyi. Dan untuk interior kereta api Gajah-Wong kelas premium ini itu sama saja semua seperti teman-temannya yang lain menggunakan kereta premium stainless steel generasi pertama ini teman-teman. Nggak ada perbedaan. Kapasitas 80 tempat duduk dengan setengah kursi menghadap searah jalannya kereta, setengah kursinya mundur. Jadi untuk interior semuanya sama saja seperti kereta lain yang menggunakan rangkaian stainless steel generasi pertama ini. Lalu perjalanannya kurang lebih 5 jam sampai Pasar Senen, dan selain di Susul Sembrani nanti di Jati Barat, perjalanan kita akan berhenti di beberapa stasiun teman-teman. Nanti berhenti di stasiun Bumiayu, di Krupuk, lalu di Cirebon, lalu Jati Barang disusul kereta api Sembrani, lalu Haurgelis Pegadaian Baru kayaknya juga berhenti. Jadi agak ngecer memang berhenti di Haurgelis atau Pegadaian Baru atau dua-duanya, aku lupa. Pokoknya di antara stasiun itu berhenti. Dan sampai di Jakarta itu jam 5 pagi. Sebenarnya enak juga sampai Jakarta jam 5 pagi ya, nggak terlalu dini hari banget, nggak terlalu kepagian, nggak terlalu kesiangan juga, jamnya pas. Jadi sampai di Jakarta itu transportasi pendukung seperti komuter lain atau busway itu udah beroperasi semua jam 5 pagi. Jadi kereta ini juga merupakan alternatif yang sangat pas kalau habis pulang kampung di Jogja, di Purwokerto, mau kerja lagi ke Jakarta. Kereta ini pas banget sih sampai di Jakartanya jam 5 pagi, nggak lama sampai Jakarta jam 5 pagi, lalu mungkin mandi, sarapan, lalu langsung ke kantor. Jadi nggak kelamaan di Jakartanya. Selamat datang di stasiun Bumiayu kereta api Gajah-Wong. Saat ini masuk stasiun Bumiayu jalur 4. Bumiayunya jam 00.34. Bumiayu. Sesaat lagi, kita akan tiba di stasiun Krupuk. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Krupuk, persiapkan diri Anda. Teman-teman, awal 1 menit Gajah-Wong masuk di jalur 4 stasiun Perubuk.
pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Cirebon Perujakan. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Cirebon Perujakan, persiapkan diri Anda. Informasikan saat ini kereta api Jatuh sudah di stasiun Cirebon Perujakan. Jika terjadi di bawah tolong Anda dengan kepada stasiun atau sampai di dalam rangkaian kereta. Informasikan untuk kereta api Jatuh akan diberangkatkan kembali dari stasiun Cirebon Perujakan tepat pada pukul 2:07. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Selamat datang di Cirebon Perujakan, teman-teman. Kereta api Gajah Wong saat ini telah tiba di stasiun Cirebon Perujakan. Datangnya jam 01:48 menit. Di stasiun Cirebon Perujakan ini masih ada waktu kurang lebih 20 menit ke depan. Berhentinya lumayan lama di sini untuk stabling dan menunggu jadwal keberangkatan tepat pukul 2:07 menit. Dan selama kereta api Gajah Wong berhenti, sekalian isi air rangkaian kereta. Jadi mumpung berhentinya lama, kereta api Gajah Wong juga melakukan pengisian air rangkaian kereta untuk toilet ya. Petugas isi air atau gasirnya langsung mengisi tangki kereta yang ada di atas dengan air untuk toilet. Stasiun Cirebon Perujakan. Ada beberapa ralat yang akan aku perbaiki di kesempatan kali ini. Yang pertama, tadi di awal aku bilang kereta api Gajah Wong akan berhenti lagi di Pegadaian Baru dan Haur Gelis ya. Ternyata aku salah baca jadwal, teman-teman. Jadi Gajah Wong dan kereta api Gajah Wong di Haur Gelis sama Pegadaian itu nggak berhenti ternyata. Jadi setelah Cirebon Perujakan ini kita langsung ke Bekasi langsung. Jadi dari Cirebon sampai Bekasi tidak ada pemberhentian antara di Pegadaian dan Haur Gelis. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi di awal aku juga sudah bilang kereta api Gajah Wong di stasiun Jatibarang akan disusul kereta api Sembrani. Nah, ada satu alasan kayaknya kita nggak disusul Sembrani deh di Jatibarang, karena hari ini ternyata PRK jalur utara atau perjalanan kereta api yang lewat jalur utara itu ada pengalihan jalur ke jalur selatan sebagian karena adanya banjir di daerah Karangjati, Gubuk, di Daop 4 sana. Jadi kereta api Sembraninya harus memutar lewat Gambringan, belok ke kiri ke arah Gundih, putar lokomotif, balik lagi lewat dari Gundih itu lewat Brumbung, Alas Tua, baru Semarang, Tawang, Bang Jateng. Berarti ada kelambatan. Nah, maka dari itu nanti mungkin di Jatibarang kita berhentinya 10 menit, tetap berhenti 10 menit sesuai jadwalnya, tapi mungkin kita nggak disusul apa-apa di sana. Karena PRK jalur utara lagi tersendat gara-gara adanya banjir dan kokosan di daerah Karangjati, Gubuk, di Daop 4 Semarang sana. Semoga lekas teratasi ya banjir sama kokosannya. Mungkin vlog ini udah tayang, udah lancar semuanya, tapi waktu vlog ini dibuat sudah 1 hari lebih relnya itu gantung, gogos karena bawahnya itu kegerus aliran banjir karena curah hujan yang sangat tinggi di daerah Jawa Tengah. Begitu teman-teman. Jadi mungkin kita di Jatibarang kita nggak disusul apa-apa. 10 menit di Jatibarang nggak ngapa-ngapain nanti. Let's see aja. Masih menunggu waktu diberangkatkan dari stasiun Cirebon Perujakan, tepat pukul 2:07 menit, masih ada 10 menit di sini. Buat yang tanya, Mas, Gajah Wong itu nama apaan sih? Oke, aku jelasin ya. Jadi kereta api Gajah Wong, nama Gajah Wong itu diambil dari nama sebuah sungai yang melintasi pinggiran kota Yogyakarta. Jadi karena kereta api Gajah Wong ini relasinya atau jurusannya dari Jogja ke Jakarta, nah nama Gajah Wong itu diambil sebagai nama kereta api ini. Gajah Wong itu adalah nama sungai yang melewati kota Yogyakarta, lebih tepatnya di pinggiran kota Yogyakarta kalau nggak salah itu.
Gajah Wong ya. Dan kereta api Gajah Wong ini ya, sesuai yang tadi aku udah bilang di awal, sering ganti-ganti rangkaian teman-teman. Waktu pertama pakai Kemenhub, lalu sempet nggak jalan karena pandemi, tidur yang lama. Habis pandeminya membaik, jalan lagi pakai rangkaian modifikasi ekonomi. Sekarang sudah pakai rangkaian stainless steel. Nah, rangkaian stainless steel ini yang dulunya dipakai Mataram. Jadi ini rangkaiannya Mataram yang dulu. Karena Mataram sudah dapat rangkaian new generation, jadinya rangkaian kereta api Mataram ditransfer, bursa transfer atau dialihkan untuk kereta api Gajah Wong. Gitu teman-teman ceritanya. Jadi udah tahu ya Gajah Wong nama apa ya. Dan teman-teman, kereta api Gajah Wong menggunakan rangkaian yang dulunya dipakai kereta api Mataram. Untuk ke arah Jakarta itu kelas premiumnya berada di depan rangkaiannya, untuk kelas eksekutifnya berada di belakang, dipisahkan oleh kereta makan ya. Jadi kereta api Gajah Wong ini sarananya stainless steel dan kecepatan operasionalnya di KPK 2023 ini 100 km per jam. Kabarnya di KPK 2025 mulai 1 Februari Gajah Wong akan lari 120 ya. Jadi nanti mulai 1 Februari, nggak tahu vlognya udah tayang apa belum. Pokoknya mulai tanggal 1 Februari Gajah Wong akan ngebut 120 km per jam ya. Karena sarananya yang dipakai sudah mampu untuk berlari dengan kecepatan maksimal karena tren mereknya sudah F dan bogi yang digunakan bogi K10, jadi sudah bisa support untuk lari kencang ya. Dan ini aku bacain ya kode sarananya K3-01866, itu artinya K3 kereta kelas ekonomi, artinya K3 itu, lalu 0 itu tidak bisa jalan sendiri atau harus ditarik lokomotif. 18 sarana ini mulai dioperasikan tahun 2018 dan di tahun 2018 dia adalah nomor ke-66. Solo artinya depo keretanya, yaitu depo kereta Solo Balapan. Dioperasikan tahun 2018 ya teman-teman ya. Nah sebelahnya itu udah ada tuh MD 24 Oktober 2018. P24 itu artinya pemeliharaan 24 bulanan di Balai Asa Surabaya Gubeng. Lalu P48 YAD itu artinya pemeliharaan 48 bulanan yang akan datang tanggal 8 Agustus 2026. Lalu untuk AC TS itu artinya transit kelistrikan ya, 380 volt. Untuk BK itu berat kosongnya rangkaian ini adalah 39.500 kg atau 39,5 ton. Gitu teman-teman cara bacanya. Oke, 5 menit lagi diberangkatkan. Mungkin habis terbang kita ke kereta makan yuk. Kita cari yang anget-anget apa ya? Mungkin kita cari teh panas ya. Karena di dalam kereta dingin banget. Dan kebetulan aku lagi nggak enak badan sebenarnya, lagi agak enter wind, lagi agak masuk angin. Makanya kayaknya kita beli teh panas biar kepiar ya, biar fit lagi. Nanti ya habis terbang ya, kita ke restorasi sekalian review kereta restorasi. Gajah Wong berangkat Cirebon Perujakan tepat. Kita akan berpapasan dengan kereta api Progo.
makan. Sekarang aku di M101907 yang dirangkaikan di kereta api Gajah Wong ini. Sambil di kereta makan, seperti tadi yang aku bilang, aku beli teh panas. Upacara minum teh dulu ala-ala Mas Risan. Mas Risan pinjem ya. Karena menurut aku coklat itu kurang panas untuk malam hari ini, makanya aku minum teh panas ya. Sama untuk mengganjal perut, aku beli pop mie karena lapar. Ini udah jam 2:30 pagi, kita makan pop mie sama minum teh lah ya. Oke, kita sudah lepas stasiun Cirebon, tadi barusan lepas langsung stasiun Bango 2. Ini merapat stasiun Arjawinangun. Nanti kita berhenti berikutnya di Jatibarang. Di jadwal sih disusul Sembrani, tapi kayaknya kita nggak disusul apa-apa deh karena Sembraninya terlambat. Oke, kita minum teh sama makan pop mie dulu ya. Oke teman-teman, masih dalam perjalanan menuju Jatibarang. Dan buat yang tanya, Mas, untuk harga atau tarif kereta api Gajah Wong ini, Mas Garda dari Purwokerto ke Pasar Senen itu dapat berapa rupiah? Oke, jadi teman-teman, aku tuh dapat tiket kereta api Gajah Wong ini kelas premium di tarif Rp260.000, subkelas CA ya teman-teman. Dan karena aku pesennya H-2 sebelum berangkat, jadi tinggal subkelas yang CA, CB, CC. Jadi paling rendah itu 260.000. Ada yang 280, ada yang 300 kalau nggak salah. Untuk kelas eksekutifnya juga ada, di tarifnya 450. Tapi aku pilih yang kelas premium aja. Jadi 260.000 dari Purwokerto ke Pasar Senen menurut aku ya medium sih, nggak terlalu murah juga nggak terlalu mahal ya. Dan tadi seperti yang aku bilang di awal tadi, jadi include kereta ekonomi stainless steel, udah stainless steel keretanya. Lalu yang bisa dinikmati juga naik kereta api Gajah Wong ini adalah yaitu sampai Jakartanya nggak terlalu pagi, jam 5 pagi, jadi udah ya rata-rata kita bangun lah ya jam 5 pagi. Jadi enak menurut aku, jamnya enak, sampai Jakarta bisa langsung ke kantor, nggak terlalu lama nunggunya masuk jam kerja gitu ya teman-teman. Jadi 260.000 dapat kelas premium dari Purwokerto ke Pasar Senen, menurut aku pas-pas aja, cocok aja, worth it. Dan kalian bisa coba sih kalau habis liburan atau habis pulang kampung ke Jogja atau dari Purwokerto, bisa naik kereta api ini pulang ke Jakarta, jamnya enak. Oh, kita sudah masuk stasiun Jatibarang. Apakah kita di sini belok? Karena Sembraninya pasti terlambat. Kita lihat nanti. Sesuai prediksi dan sesuai perkiraan teman-teman, kita sudah sampai di stasiun Jatibarang, tidak disusul Sembrani. Ya, datangnya awal 6 menit. Waktu tunggu di sini itu 10 menit, jadi kita masih ada waktu di stasiun Jatibarang ini 16 menit. 16 menit nggak ngapa-ngapain di sini, dan kereta kita pun masuk jalur raya, jalur lurus, jadi nggak belok. Kalau disusul kan masuk jalur 4 ini, tapi karena Sembraninya terlambat, jadinya kita tidak disusul di sini. Gitu. Jadi karena Sembraninya kejebak banjir dan harus muter, maka dari itu jadwal penyusulan dengan Gajah Wong ini tidak jadi dilakukan karena Sembraninya terlambat. Nah, gimana Mas kalau misalnya jadwalnya kan disusul, kalau yang nyusul nggak ada, tetap berangkat tepat apa bisa awal? Nah, buat pengetahuan teman-teman juga, jadi kereta penumpang, kereta membawa penumpang itu tidak boleh berangkat awal di stasiun yang sudah terjadwal ya teman-teman, atau stasiun naik turun penumpang.
Jadi walaupun kereta api Gajah Wong ini datangnya awal 6 menit, dan juga yang nyusul kereta api 9 itu tidak ada, mau nggak mau tetap harus berangkat tepat jam 02.55. Jadi aturan yang baku adalah kereta penumpang di stasiun naik turun penumpang tidak boleh berangkat tepat ya. Kecuali kalau kereta barang ya. Kalau kereta barang boleh berangkat awal. Tidak boleh berangkat awal ya, harus tepat ya kereta penumpang itu. Kalau kereta barang boleh berangkat awal ya. Kereta penumpang pun boleh berangkat awal. Tapi kalau di stasiun yang bukan naik turun penumpang, misal stasiun kecil, itu kalau misalnya ada sesuatu persilangan yang sudah selesai dilaksanakan dan itu awal, boleh berangkat awal. Tetapi di stasiun naik turun penumpang, kereta penumpang harus berangkat tepat. Jadi kita 16 menit di sini di Jatibarang nggak ngapa-ngapain. Stasiun Jatibarang ini masuk wilayah Daop 3 Cirebon ya teman-teman ya, dan di sini itu lumayan banyak kereta yang berhenti normal di sini ya. Argo Cirebon semuanya berhenti di sini. Lalu ada juga kereta jarak jauh yang berhenti di sini, seperti kalau nggak salah Gaya Baru juga berhenti di sini deh. Pernah naik Gaya Baru berhenti normal di Jatibarang ini. Jatibarang yang berada kalau nggak salah di Kabupaten Indramayu ya, kalau nggak salah. Masih ada waktu 10 menit teman-teman, baru 02.45 di stasiun Jatibarang. Ya gitulah. Jadi seperti yang tadi aku jelaskan ya, kereta api penumpang atau kereta api yang membawa penumpang di stasiun yang sudah terjadwal untuk naik turun penumpang itu nggak boleh berangkat awal, harus berangkatnya tepat. Jadi mau nggak mau kita di sini 10 menit. Harusnya ini baru datang nih 02.45 nih baru datang. Kan jadwalnya 02.45 sampai 02.55. Kita tadi datangnya awal 6 menit. Jadi kita di sini di Jatibarang ada 16 menit. Ya sabar menunggu. Kenapa nggak boleh berangkat awal mas? Kereta apinya kan yang nyusul nggak ada. Ya kalau kereta penumpang nggak boleh berangkat awal, karena kalau misalnya nanti berangkat awal ya otomatis nanti jamnya kedatangannya lebih awal dong. Nanti malah bisa mengubah semua perka yang ada di depannya juga. Jadi maka dari itu kereta penumpang itu di stasiun yang terjadwal naik turun penumpang atau berhenti resmi, berhenti normal itu ya harus berangkat tepat, nggak boleh berangkat awal. Gitu teman-teman ya. Lalu kereta api Gajah Wong ini kecepatan maksimalnya 100 km per jam ya. Itu sudah F, artinya boleh 120 km per jam lari kereta ini. Nah, kabarnya di KPK 2025 yang berlaku 1 Februari 2025, mungkin vlog ini udah tayang atau belum, pokoknya tanggal 1 Februari ini Gajah Wong sudah boleh 120 ya. Jadi rangkaiannya sudah boleh lari 120, jadi aman buat dioperasikan ngebut mulai tanggal 1 Februari 2025. Sudah siap naik Gajah Wong ngebut? Gajah Wong ini juga punya kembaran teman-teman, yang rutenya sama, relasinya sama, yaitu kereta api Bogowonto. Bedanya kalau kereta api Bogowonto itu dari Lempuyangan berangkatnya pagi, dari Jogja berangkatnya pagi, kalau Gajah Wong berangkatnya malam. Begitupun sebaliknya, dari Jakarta kereta api Gajah Wong yang aku naiki ini berangkatnya pagi, untuk kereta api Bogowonto berangkatnya malam. Jadi saling mengisi ya. Pagi itu dari Jogja urusannya Bogowonto, kalau malam dari Jogja itu urusannya Gajah Wong. Ketemu di jalan rangkaiannya. Jadi kembar ya rangkaiannya. Rangkaiannya pun juga sama-sama stainless steel generasi pertama. Semenjak Gajah Wong dapat rangkaian dari Mataram, jadi kembar rangkaiannya. Dulu kan beda, Gajah Wong masih pakai modifikasi ekonomi dan juga kelas eksekutif mild steel. Bogowonto duluan pakai stainless steel. Nah, Mataram sudah dapat rangkaian yang baru, new generation. Rangkaian yang dulu dipakai Mataram dialihkan ke Gajah Wong. Jadi sekarang Bogowonto sama Gajah Wong rangkaiannya kembar. Rutenya juga kembar, rangkaiannya juga kembar. Emang saudaraan banget tuh Gajah Wong sama Bogowonto.
di stasiun Bekasi. Kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Gawang telah tiba di stasiun Bekasi. Kereta api Gawang telah tiba di stasiun Bekasi. Oke Bray, lepas stasiun Bekasi, mode malamnya sudah dimatikan dan sudah dinyalakan lampu utamanya. Jadi kabin kereta api Gajah Wong sudah terang sekarang. Dan kita masih berhenti lagi di stasiun Jatinegara. Ya, silakan Pak. Berhenti di stasiun Jatinegara. Setelah itu kita akan mengakhiri perjalanan di stasiun Pasar Senen. Oke, kita kesimpulan dulu ya. Kesimpulannya kereta api Gajah Wong, wah lumayan nyaman. Jadi tadi lepas Jatibarang langsung coba tidur sampai Cikampek, bangun sudah agak seger. Dan ini sudah pagi, jam 4:30. Ya tadi yang seperti tadi aku bilang di awal, jadi kereta api Gajah Wong ini lumayan enak buat teman-teman karena sampai Jakarta itu nggak terlalu pagi, jam 5. Jadi tinggal menunggu sebentar masuk kantor, masuk sekolah gitu ya, habis liburan. Jadi nggak terlalu menunggu lama di stasiunnya kepagian, bisa langsung masuk kantor ya. Dan harga tiketnya juga relatif nggak terlalu tinggi. Cocok banget buat teman-teman yang mau liburan atau habis liburan ke Jogja dan pulang ke Jakarta. Naik kereta api ini pas. Lalu untuk keretanya juga nyaman, kita dapat di kereta premium yang sip, rodanya nggak benjol, jadi nyenyak tidurnya, dan goncangannya juga halus. Pokoknya Gajah Wong upgrade-nya dari ekonomi modifikasi menjadi stainless steel, itu upgrade-nya mantap sekali. Oke, begitu ya teman-teman ya. Terima kasih telah menonton dan menemani aku dari Purwokerto sampai Pasar Senen nanti. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Yang belum subscribe ditunggu subscribe-nya. Kalau Anda suka video ini silahkan klik like. Dan ditunggu main-main ke videoku yang lain dan tonton videoku yang lain juga ya. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Aku turun di Senen, Pasar Senen. Dear passengers, in a moment we'll arrive at Jatinegara Station. For those of you who will end your trip at Jatinegara Station, please prepare yourself. Check your luggage and belongings. Make sure that nothing is left behind. Selamat datang di Jatinegara, kereta api Gajah Wong masuk di jalur 4 Jatinegara. Kereta api Gajah Wong telah tiba di stasiun Jatinegara. Kereta api Gajah Wong telah tiba di stasiun Jatinegara. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Kami persilahkan Anda untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar.
Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Kami jagoan dari stasiun Pasar Senen, untuk keluarga dari sebelah kiri, untuk keluarga dari sebelah arah Perbatasan kereta. Oke, let's go. Lambat 1 menit ya. Lambat 1 menit aja, gokil, nggak masalah. Thank you 1839. Pasar Senen. Jakarta lagi. Seminggu sebelum aku buat vlog ini, aku ke Jakarta. Kali ini ke Jakarta, minggu depan ke Jakarta lagi. Udah kayaknya Trikarel Purwokerto Jakarta aja. Oke. Terima kasih telah menonton dan menemani aku ya. Habis ini aku lanjut naik kereta berikutnya. Naik kereta apa? Tunggu di vlogku aja. Subscribe makannya. Wah, rame-rame apa tuh? Oh, ini penumpang kereta api Bengawan. Bengawan jam berapa ini? Jam 5 udah rame banget penumpangnya. Udah pada baris antri boarding. Kok nggak pada pakai face ya? Aduh, pakai face recognition harusnya. Lu, ada lokomotif merah. Jenis apa itu ya? Let's go, kita turun tangga. Oke, lokomotif merah 20184R PWT Squad punyanya Purwokerto, jenis Bengawan. Kayaknya enak nanti kita ngerekam di PJL sebelah Senen sana. Oke, jadi sampai di Pasar Senen udah jam 5:30. Udah mulai terang. Remang-remang udah mulai terang. Jadi ya itu tadi yang aku bilang, naik Gajah Wong itu sampai di Jakarta nggak terlalu kepagian, nggak terlalu malam. Jadi sampai di Jakarta bisa langsung kerja, bisa langsung sekolah, bisa langsung kuliah, bisa langsung aktivitas. Enak jamnya. Terus juga keretanya lari 100 km per jam, enak buat tidur juga. Oke. Yuk. Mungkin kita akan menutup vlog ini dengan hunting lokomotif merah. Oke, thank you ya. Kita cus ke PJL yuk, kita hunting Bengawan. Selamat datang di Pasar Senen, Jakarta.